Teman-teman, di sini aku bakal share pengalaman aja ya. Jadi kan beberapa waktu lalu itu aku pulang panas banget ya. Panas banget rasanya. Jadi cuaca Jakarta saat ini benar-benar panas banget ya. Dan banyak kebakaran, banyak kekeringan karena memang musim kemarau panjang ya. Jadi ternyata berdampak banget sama kita, apalagi kalau misalnya kecapean ya. Aku tuh kecapean ya dan mungkin kurang istirahat, makanya kemarin aku lemas ya. Aku lemas banget ya, pusing banget kepala aku. Di sini aku akan berbagi cerita dan akan memberikan beberapa tips dan solusinya. Alhamdulillah saat ini udah membaik lagi. Pastikan kalian nonton video ini sampai selesai. Bantu aku like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku bakal memberikan lagi beberapa tips sesuai dengan pengalaman aku. Dan aku akan menjawab pertanyaan kalian ya. So pastikan kalian nonton videonya sampai selesai ya. Jangan di skip agar kalian menemukan solusinya ya. Nah, buat kalian juga nih yang nanya nomor WhatsApp aku, nama Instagram, dan juga TikTok aku, kalian bisa follow ya, karena aku tuh sering live dan juga sering sharing ya di sosial media aku yang lainnya. Untuk akun TikTok aku, nolawaod21, sedangkan untuk Instagram aku, noladarhum_waod. Jadi bisa kalian follow, di sana juga aku ada nomor WhatsApp ya. Tapi kalau misalnya nggak dijawab, kalian bisa komen di video-video aku ya, insya Allah nanti aku bakal buatin videonya, atau aku akan jawab pertanyaan kalian ya. Oh ya teman-teman, jadi akhir-akhir ini memang lagi musim kemarau panjang atau musim panas ya. Jadi buat kita nih harus hati-hati. Dan aku juga merasakan saat ini tuh cepat banget capek ya, lemas, dehidrasi, kekurangan cairan ya. Karena kita itu kena panas. Panasnya itu menurut aku luar biasa banget ya teman-teman ya. Kita kena panas sedikit aja tuh langsung rasanya lemas banget ya. Apalagi nih kalau kita pejuang asam lambung, banyak banget sensasi ya. Jadi kita nggak boleh telat makan, nggak boleh banyak pikiran, nggak boleh begadang, dan nggak boleh kecapean juga. Di sini aku akan berikan beberapa tips agar kita nggak sering pusing, nggak sering kelayangan. Jadi kalau misalnya kita sering pusing ya atau sering kelayangan itu karena kita kurang istirahat. Beberapa waktu lalu ya, udah agak lama sih aku pernah ngobrol sama dokter aku. Kenapa sih pejuang asam lambung GERD itu selalu pusing, kelayangan? Ada yang vertigo, ada yang kayak muter gitu ya. Aku aja pernah ya pada saat itu lagi sholat tiba-tiba kayak muter gitu. Ternyata itu vertigo ya, bisa juga dari sensasi asam lambung. Tapi ini semuanya ada pemicunya teman-teman. Pemicunya itu adalah karena kita kecapean. Bisa dari telat makan, bisa dari menu-menu makanan ya. Seperti misalnya kita kebanyakan konsumsi makanan bergas seperti kol ya. Kemudian sawi dan juga toge ataupun sayur-sayuran putih yang lainnya yang mengandung banyak gas. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian ngalamin pusing kelayangan, gak usah khawatir ya. Pertama, aku sarankan kalian bisa cek dulu tensi darah kalian ya. Biasanya nih aku itu dulu ya, dari dulu memang tensi aku itu rendah. Aku tuh selalu identik dengan anemia. Makanya aku tuh nggak boleh kecapean, aku tuh nggak boleh kekurangan vitamin. Aku selalu rutin konsumsi ya vitamin, kemudian aku asupan airnya juga harus cukup, mineralnya ya. Jadi aku sarankan kalian kemana-mana selalu bawa botol ya, agar kalian juga bisa minum setiap saat. Mau botol biasa atau air putih biasa, dan juga air hangat juga boleh-boleh aja ya menurut aku. Karena kita tuh gampang dehidrasi. Jadi selain kita menjaga istirahat yang cukup, juga kita nggak boleh kekurangan mineral, nggak boleh kekurangan cairan. Jangan sampai kita dehidrasi. Sekitar 3 hari yang lalu ya, aku tuh pulang kerja siang jam 3 lewat, jam 3 lebih lah ya. Panas banget rasanya. Aku tuh bawaannya lemas banget ya. Nyampe di rumah aku nggak langsung mandi teman-teman. Aku bilang ke suami aku, ini aku kenapa ya? Aku kayaknya lemas banget. Padahal aku tuh tadi di kantor baik-baik aja loh. Kenapa di perjalanan itu kayak mulai uring-uringan? Aku merasa ini asam lambung aku naik lagi atau apa ya? Ternyata itu karena memang aku tuh abis kena panas. Ya, panas ditambah lagi kecapean. Aku juga kurang tidur karena beberapa hari mengerjakan sesuatu. Makanya di situ aku ngerasain, ya ini kecapean banget. Aku tuh takut banget ngedrop ya pada saat itu. Dan nyampe di rumah aku langsung istirahat ya. Nggak mandi dulu, aku hanya cuci tangan, cuci kaki, aku istirahat, selonjoran, aku tidur teman-teman ya. Tapi aku udah lepas baju ya, aku udah lepas baju aku ganti baju yang dalam rumah. Karena kalau misalnya kita masih pakai baju yang
pakai baju kerja itu takutnya kita juga masih ada hawa panas. Jadi usahakan kalau misalnya kalian dari bepergian ataupun mungkin dari kena matahari, ganti bajunya dulu baru istirahat. Jadi aku nyampe di rumah itu langsung selonjoran ya, tiduran, kemudian aku putar musik relaksasi yang kesukaan aku. Setelah itu aku bangun, pas aku bangun ya udah jam 5 teman-teman. Aku nyampe di rumah itu jam 4 lebih ya, jam 4 lebih berapa gitu. Karena memang perjalanan dari kantor ke rumah aku itu sekitar 30 menitan kalau sore karena macet. Nah setelah bangun, aku langsung segar. Setelah itu aku istirahat, minum, dan aku mandi. Ya nggak mandi sih karena udah jam 5, makanya aku bersih-bersih aja, aku pakai air hangat ya, aku mandi, aku bersihin yang penting-penting aja, kemudian balurin seluruh badan aku minyak aromaterapi. Setelah itu aku nonton ya, ngobrol sama keluarga aku, dan juga aku sambil makan ngemil. Dan pada saat itu aku makan oat aja karena posisinya nasi di rumah belum ada ya, belum matang, makanya aku langsung seduh oatmeal. Dan juga aku pakai ayam itu disuir-suir aja teman-teman ya, itu nggak ada masalah. Jadi untuk topping makanan kita itu apa aja, yang penting hindari yang pedas dulu ya, hindari yang mengandung santan, pedas-pedas hindari dulu. Nah kemudian setelah makan jangan langsung berbaring ya, ngobrol dulu sama keluarga. Setelah sholat maghrib aku langsung minum jahe, jadi agar tenaga kita itu kembali ya, kita minum yang segar-segar, minum jahe, bisa dikasih madu atau bisa dikasih gula merah, sesuai selera aja ya teman-teman ya. Nah dan pada saat malam harinya kita nggak boleh begadang. Setelah sholat maghrib aku makan nasi, tapi porsinya juga sedikit ya. Setelah itu aku istirahat dan sholat isya. Setelah sholat isya aku langsung istirahat teman-teman. Jadi aku nggak begadang karena memang kondisi aku pada saat itu lagi kurang fit. Jadi kalau misalnya nih kalian merasa badan kalian lagi tidak enak ya, apalagi kalau misalnya lagi kecapean, jangan dipaksakan kerja ya. Jangan dipaksa kerja, harus istirahat, tiduran teman-teman. Dan pada saat tiduran itu bantalnya ditinggin aja ya, 3-4 bantal. Agar asam lambung kita nggak naik, dan juga balurin seluruh badan, pakaiannya yang longgar-longgar aja, agar kita nggak pusing, nggak kelayangan. Jadi kalau misalnya istirahat kita cukup, kita makannya juga normal sesuai ya, sesuai porsinya, jam-jamnya nggak berlebihan, kemudian dihindari setelah makan nggak berbaring ya, minum air yang sering cukup ya, 8 gelas atau 2 liter per hari, itu nanti nggak bakalan kita dehidrasi, nggak bakalan kelayangan, nggak bakalan pusing. Selain itu juga kalian aku sarankan konsumsi vitamin. Kalau aku ya pada saat itu pagi harinya setelah sarapan aku langsung minum susu. Aku minum susu SR Go Milku. Ya karena memang aku merasa beberapa hari itu aku nggak konsumsi susu SR. Jadi memang kita itu butuh vitamin ya, butuh suplemen, butuh cairan agar kita nggak gampang lemas. Karena aku sadar ya di situ aku kecapean ya. Gak ada libur di kantor, lagi padat banget kerjaan aku karena Jakarta memasuki musim kekeringan dan banyak banget terjadinya kebakaran. Jadi aku tuh kadang makan sambil kerja teman-teman, karena memang lagi banyak-banyaknya kerjaan aku dan pikiran aku tuh full. Ya Allah, aku belum balasin komentar teman-teman, aku belum bikin ini, belum bikin itu. Jadi pikiran aku itu memang pada saat itu lagi kurang dikontrol. Makanya aku nyampe di rumah kayak lemas banget ya. Aku nggak mandi, langsung rebahan sebentar. Setelah pules beberapa menit aja aku langsung bangun, bersih-bersih. Setelah itu aku minum air hangat sambil ngemil. Jadi memang kita harus tahu ya, jangan mentang-mentang kita ada kayak merasakan sesuatu kita langsung diam-diam aja, jangan. Jadi kita harus mencari nih sesuatu apa yang bikin kita enak. Kalau misalnya kalian kayak ada sensasi bisa minum kayak kunyit gitu, kalau aku pada saat itu hanya minum jahe aja karena aku merasa badan aku tuh kayak meriang gitu ya, lemas banget karena abis kena matahari. Matahari itu menurut aku terik banget, kalau kena kulit itu sampai ke tulang rasanya. Makanya kemarin itu alhamdulillah setelah 2 hari aku enakan dan bisa aktivitas lagi ya sampai dengan saat ini. Dan pada saat aku kemarin lemas itu aku tetap minum air hangat, air banyak di meja kerja aku tetap kerja teman-teman ya, tapi aku merasa kondisi aku ini lagi nggak baik-baik aja, makanya aku istirahat. Aku kadang kerja sambil senderan, sambil tiduran ya teman-teman. Aku sampai ngomong, kok kamu tumben lemas banget, biasanya aku tuh ceria banget. Iya aku capek banget karena selain aku banyak kerjaan di kantor,
aku juga mengerjakan sesuatu di rumah, kemudian aku bantuin suami aku juga jualan. Jadi memang pekerjaan aku banyak banget teman-teman, dan aku sadar aku kurang istirahat, makanya badan aku kemarin itu agak lemas gitu. Tapi saat ini alhamdulillah udah normal lagi, udah aktivitas lagi, udah makan biasa lagi ya, seperti itu. Jadi buat kalian yang masih ngalamin kelayangan, sensasinya pusing ya atau vertigo, itu kuncinya adalah istirahat yang cukup. Meskipun kita udah minum vitamin ya, udah makan yang banyak, tapi kalau misalnya kita kurang istirahat itu pasti susah juga penyembuhannya ya. Tapi kalau misalnya kalian udah istirahat, udah konsumsi vitamin ya, udah makan sesuai porsinya tepat waktu, nggak pernah telat, tapi misalnya masih ada aja sensasi vertigonya, kelayangannya, aku sarankan kalian bisa periksakan ke dokter ya, agar dilakukan pengecekan lebih lanjut ya. Biasanya dokter akan memberikan kita obat-obatan tertentu ya. Tapi aku sarankan juga cek gula darah dan juga cek tensinya ya. Kalau semuanya normal itu biasanya hanya dari kecapean atau juga sensasi dari asam lambung GERD anxiety ya. Jadi buat kalian nih yang saat ini aktivitas di luar rumah ya, harus safety. Kalau mau keluar rumah pakai jaket, jangan lupa pakai kaos kaki. Dan kemarin itu pas pulang kerja ya, panas banget, aku hanya pakai sarung tangan, nggak pakai kaos kaki. Mungkin dari situ juga panas banget, Masya Allah banget panasnya, beda dengan hari-hari biasanya ya. Jadi kita harus safety, kita harus selalu menjaga kesehatan kita, nggak boleh kecapean ya, nggak boleh berlebihan makannya, nggak boleh tiduran setelah makan, dan kita harus tetap menerapkan pola hidup sehat, olahraganya juga. Dan oh iya, dan pada saat malam hari sebelum tidur aku melakukan yoga kualitas tidur, makanya aku tidurnya pules dan nyenyak. Keesokan harinya aku langsung bisa aktivitas, aku minum susu dan sarapan ya. Sarapan dulu baru aku minum susu. Alhamdulillah sih udah enakan lagi, udah bisa kerja lagi. Memang kita nggak boleh kecapean, nggak boleh kurang air ya, kurang cairan, nggak boleh kurang vitamin juga. Perhatikan menu-menu kalian, kita harus ada vitaminnya dan nutrisinya agar kita nggak gampang lemas ya teman-teman ya. Ini aku hanya share pengalaman aja, semoga nggak terjadi sama kalian ya, karena memang kemarin aku lagi benar-benar kecapean banget ya, sampai aku tidurnya itu kemarin pules banget ya, karena aku habis yoga. Oke ya teman-teman, semoga share aku kali ini bermanfaat. Yang masih berjuang, lekas sembuh, tetap semangat, terapkan 3P-nya. Hindari pantangan-pantangannya dulu, jangan begadang, jangan ngerokok, hindari kafein, dan terapkan olahraga ringan secara teratur. Insya Allah lekas sembuh seperti sedia kala. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!